A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9A dan 9B yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, kembali kita bertemu dalam pembelajaran agama Islam. Ibu berharap kalian semakin semangat dalam mempelajari materi-materi kita meskipun secara daring dan melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya secara on time dan penuh tanggung jawab. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu semoga apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita masih ada di bab optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kali ini kita akan membahas bagian B, memahami kandungan dari 3 surah ayat yang membahas tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. KD yang kita bahas hari ini adalah KD 4.1.3, menyajikan keterkaitan antara sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal dengan surah Az-Zumar, An-Najm, dan Ali Imran. Indikatornya adalah kandungan ayat, kemudian bagaimana pengamalan perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari, kemudian hikmah atau manfaat dari jika kita berperilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Anak-anak, seperti biasa juga Ibu himbau, Ibu harapkan kalian sambil mendengarkan penjelasan dari video kita ini, kalian juga siapkan buku catatannya, dicatat materinya dengan baik supaya bisa dipelajari. Ingat ya, sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir semester 1 di awal bulan Desember. Jadi Ibu harap semangat belajarnya itu semakin ditingkatkan. Nah anak-anak, ini adalah contoh beberapa poin dari kandungan surah Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39-42, dan Ali Imran ayat 159. Tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi Az-Zumar itu pasti membicarakan tentang perilaku optimis. Nah kandungannya adalah dalam ayat ini Allah tentu melarang kita untuk berputus asa dan perintah untuk bertobat ketika melakukan kesalahan. Kemudian An-Najm itu tentang perilaku ikhtiar. Jadi usaha yang kita lakukan kelak pasti dibalas oleh Allah karena Allah itu maha adil. Lalu surah Ali Imran ayat 159 tentang perilaku tawakal. Jadi setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar, optimis dalam berikhtiar, kita diharuskan untuk menyerahkan urusan itu kepada Allah. Jadi kandungannya adalah kita lemah lembut dalam berdakwah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis-hadis yang membahas tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal kemarin, kandungannya kita harus optimis dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, kita harus selalu berusaha mencari rezeki dan selalu menyerahkan segala hasil akhir kepada keputusan Allah ya. Jadi cara-cara kita mengamalkan Az-Zumar, An-Najm, dan Ali Imran tadi. Untuk perilaku optimis, Az-Zumar, kita harus optimis dalam beribadah. Jangan berpikir, wah surah pendek saya masih itu-itu aja bu, 3 kul, trikul, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jadi senang gak sih Allah menerima ibadah saya? Nah itu berarti kita pesimis ya. Harusnya kan kita optimis dalam beribadah. Lalu kita juga harus optimis dalam meraih rahmat Allah. Kita harus optimis dalam mewujudkan cita-cita kita. Jadi jangan berpikir, aduh saya ini, dalam tanda petik ya, saya ini bodoh bu, nggak bisa belajar. Oh tidak boleh, kita harus bersikap optimis dalam melakukan segala usaha. Kemudian ikhtiar, cara kita mengamalkan An-Najm ya. Jadi kita harus selalu berusaha menjemput rezeki, jangan cuma diam aja nunggu rezeki datang.
kita harus aktif ya dalam menjemput rezeki. Kemudian kita harus selalu berusaha menjauhi kemudoratan, yaitu hal-hal yang tidak bermanfaat yang hanya membawa kesusahan ya. Kemudian menuntut ilmu dengan optimal, dengan maksimal. Lalu cara mengamalkan tawakal, kita yakin pada ketetapan Allah bahwa segala keputusan itu yang terbaik pasti Allah berikan kepada kita. Kita juga mengamalkan Ali Imran tadi dengan menyandarkan segala cobaan kepada Allah. Setiap terkena musibah, sakit sedikit kah, atau kehilangan harta benda kah, atau kehilangan keluarga kah misalnya ya, kita harus menyandarkan bahwa cobaan itu adalah datangnya dari Allah dan itu berguna untuk melatih diri kita menjadi pribadi yang semakin kuat, menjadi pribadi yang semakin dicintai oleh Allah. Kemudian cara mengamalkannya juga adalah kita harus selalu mensyukuri semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silakan anak-anak ya disimak video berikutnya selanjutnya, dicatat baik-baik poin-poin materinya.
Nah, anak-anak, demikianlah materi pada hari ini. Perhatikannya, tugas-tugas dari bab optimis, ikhtiar, dan tawakal minggu lalu sudah kita laksanakan, yaitu KD 3.1, esai 5 nomor, KD 4.1.1, membaca ayat Az-Zumar, Najm, dan Ali Imran. Kemudian KD 4.1.2, menghafal ayat tentang optimis, ikhtiar, tawakal ini. Nah, sekarang KD yang hari ini, KD 4.1.3, kalian silahkan kerjakan di classroom ya. Jadi tugas-tugas minggu lalu bagi yang belum mengerjakan, segera dikerjakan hari ini juga bersama dengan tugas keempat pada hari ini, supaya tugas-tugasnya tidak semakin menumpuk ya. Jadi kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.